Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 22042344. Baiklah, saya akan membuat video tugas sistem hukum Indonesia yang membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Oke, penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyesuaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, selanjutnya yaitu hukum acara dan macam-macamnya. Apa itu hukum acara? Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum secara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara, pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam hukum acara, yaitu terdiri dari adanya hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baiklah, selanjutnya sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan di Indonesia. Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan keempat disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang sama lain
berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia, ada beberapa unsur pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara lain: 1. Penyidik. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Pasal 1 angka 1 KUHAP. Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, dan penyelidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, yaitu dalam pasal 1 angka 2 KUHAP. Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 4 KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 5 KUHAP. 2. Menuntut umum atau jaksa. 3. Hakim. 4. Penasehat hukum. Dan 5. Pencari keadilan atau pengacara. Perbedaan peradilan dan pengadilan, yakni peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur, berdasarkan hati nurani dan keyakinan, adil, tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu, atau memberikan yang benar, menyalahkan yang salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan bersih dari korupsi, perbuatan yang menyalahgunakan kompetensi yang dimiliki, kolusi atau bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula, atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material, nepotisme, atau pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Baik, selanjutnya yaitu bukti, alat bukti, studi kasus, perbedaan alat bukti dan barang bukti. Pembuktian merupakan salah satu tahap yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara e-court, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat
hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran di mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari dua jenis, yaitu akta dan surat biasa. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari satu akta autentik menurut pasal 1868 BW. Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat di mana akta dibuat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim. 2. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. B. Surat biasa. Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti. Namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian. Selanjutnya, barang bukti merupakan salah satu hal yang dibutuhkan pada saat penyidik sebuah kasus. Barang bukti tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan apakah bisa memberatkan atau meringankan pelaku dalam melakukan tindakannya. Namun, apa perbedaan barang bukti dan alat bukti? Alat bukti adalah jika menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian hukum pidana yang menggunakan stelsel negatif Welltelig, alat bukti yang sah menurut undang-undang layang bisa digunakan sebagai pembuktian. Jadi bisa dikatakan selain alat tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Barang bukti adalah dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas mengenai maksud barang bukti. Akan tetapi jika berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP mengatakan mengenai apa saja yang bisa disita seperti benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan pidana, tagihan tersangka, atau benda yang sebagian atau seluruhnya diduga didapatkan dari tindak pidana, benda yang sudah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda lainnya yang secara langsung memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sudah dilakukan, benda yang memang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan barang bukti dan alat bukti. Perbedaan barang bukti dan alat bukti merujuk pada barang bukti yang digunakan dalam kejahatan tindak pidana. Barang bukti sendiri juga menjadi hasil dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti juga berguna sebagai suatu keterangan dalam membantu penyelidikan tindak pidana. Sedangkan untuk alat bukti sendiri dalam bentuk keterangan saksi, tulisan atau surat, keterangan berbagai pihak, keterangan ahli, hingga informasi yang bisa dilihat. Selain hal tersebut, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Baiklah, hanya itu pembahasan yang bisa saya sampaikan pada materi saya ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Saya Wulandari pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. High five.